Dengan lagi-lagi menuding sang mantan istri tidak pernah mengurus anak mereka dengan memberikan kepada ART atau babysitter dan juga mengancam akan merebut hak asuh anak dari tangan Tengku Dewi. Di lain kisah, bercerai dari Andrew Andika pada Desember 2024 lalu ternyata penderitaan Tengku Dewi belum sepenuhnya berakhir. Lewat curhat eksklusifnya kepada Silat sambil berurai air mata, Tengku Dewi menceritakan perjuangan beratnya sebagai single parent guna membesarkan kedua buah hatinya, Ehsan Ryan Fisher dan Zea Savannah Love. Pasalnya, sampai saat ini Andrew hanya memberi nafkah sesuai mood. Meski pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah sebesar 20 juta rupiah per bulannya. Tak hanya itu, Tengku Dewi juga masih bertindak selaku penjamin buat Andrew untuk tinggal dan mencari nafkah di Indonesia. Namun ia masih berkewarganegaraan Amerika serta membayar cicilan mobil yang telah dijual sang mantan suami. Akhirnya wanita kelahiran 16 Januari 1988 ini memilih menyelesaikannya lewat jalur hukum dengan pengacara Minola Sebayang. Berikut penjelasan Tengku Dewi dan Minola Sebayang secara eksklusif kepada tim Silet. Jadi aku mau hal yang pasti gitu loh, jangan yang tergantung mood, itu nggak bisa. Mungkin memang keadaannya mantan suami saya itu memang kayak nggak sebaik dulu, tapi saya menghargai niat baiknya dia gitu loh. Kalau untuk itu mungkin kan dia bisa ya Bang ya untuk komplain ke pengadilan ya, maksudnya dia sanggupnya berapa itu kan nanti dia bisa ajukan dan saya menerima aja. Jadi di sini saya bukan berbicara kayak lo harus bayar 20 juta ya tiap bulan, enggak, tapi sampaikanlah keberatanmu ke pengadilan, jangan ke saya. Nggak ada yang tahu gitu loh. Kita tuh memang berusaha tegar karena kalau kita lemah anak-anak kita gimana gitu. Kalau kita nggak berusaha untuk bisa survive, anak-anak cuma punya kita loh. Anak-anak cuma punya kita loh. Jadi ibu tuh udah berat banget. Mereka tahu nggak di saat anak sakit, di saat anak lagi masa pertumbuhan kayak anak aku umur 1 tahun rewel, malam nggak bisa tidur karena maunya digendong. Terus pagi-pagi mamanya harus kerja, tahu nggak dia gitu loh. Terus pagi-pagi mamanya harus kerja, tahu nggak dia gitu loh. Pertama tentang nafkah untuk realisasi putusan pengadilan agama itu, kedua tentang imigrasi, ketiga tentang leasing itu kan itu yang menjadi diskusi kita. Sekarang lagi dalam proses, kita harapkan minggu depan paling lama ini sudah berjalan. Di luar itu, Tengku Dewi juga melontarkan keberatannya atas perilaku sang mantan suami yang kerap membawa pacar barunya saat menemui anak-anak mereka. Di sisi lain, Tengku Dewi juga menapik tudingan Andrew yang menudingnya ingin menjatuhkan karir sang mantan suami. Sebaliknya, Andrew justru merespon lewat media sosial dengan lagi-lagi menuding sang mantan istri tidak pernah mengurus anak mereka dengan memberikan kepada ART atau babysitter dan juga mengancam akan merebut hak asuh anak dari tangan Tengku Dewi. Oke lah, selama ini saya diam tidak dilayani. Tetapi kalau anak-anak saya yang tidak dilayani dan selalu dijadikan konten demi keuntungannya, lalu dikembalikan lagi yang mengurus kepada pembantunya, Papa akan berusaha untuk menangin buat mengurus kalian ya anak-anak. Jadi jangan berpikir kayak apalagi sampai ada omongan, anak ditinggal terus sama babysitter. Lah terus kalau nggak bukan babysitter, cari duitnya gimana? Kamu nafkahin nggak? Lah terus kalau nggak bukan babysitter, cari duitnya gimana? Kamu nafkahin nggak? Jadi tolong jangan, kalau memang kamu nggak mampu atau apa, jangan manipulatif atau jangan menjatuhkan mental mantan pasanganmu karena dia berjuang banget untuk
menghidupi darah dagingmu juga. Kalau memang kamu nggak mampu atau apa, jangan manipulatif atau jangan menjatuhkan mental mantan pasanganmu, karena dia berjuang banget untuk menghidupi darah dagingmu juga. Buat pasangannya juga, harusnya kamu seorang ibu, kamu malah kamu harusnya bisa menjaga perasaan anak-anakmu gitu loh. Apalagi anakmu juga seumuran kan sama Eshan gitu loh. Janganlah mengambil porsi yang bukan seharusnya atau ikut campur bukan yang porsimu. Kalau misalnya pasanganmu mau ketemu anak-anaknya, udah ngapain cemburu. Saya juga nggak akan, saya loh yang minta perceraian ini, bukan. Jadi nggak usah takut, nggak usah insecure gitu. Maksudnya kita di sini berusaha untuk jadi co-parenting yang baik kok. Ya pokoknya kita gimana ya, doain aja yang terbaik ya, semuanya masih berjalan sesuai proses. Tapi ya segala macam sesuatunya pasti ada hikmah di baliknya, ada penyesalan gitu loh. Jadi belajar jadi lebih baik. Kali ini bukan soal konflik di antara para selebritis seperti yang terjadi pada Tengku Dewi dan Andrew Andika. Pemirsa silet RCTI, akhir pekan kemarin tepatnya Sabtu 10 Oktober 2025, momen bahagia menyelimuti pasangan muda Tengku Rasya dan Klenta Islan yang resmi bertunangan setelah 5 tahun menjalin cinta. Acara digelar dengan nuansa elegan di sebuah hotel mewah di Jakarta, dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Namun bukan hanya cincin yang jadi sorotan, melainkan dua sosok yang dulu pernah bersatu lalu berpisah, Tamara Bleszynsky dan Tengku Rafli Pasha. Mantan suami istri yang bercerai sejak tahun 2007 itu tampak duduk berdampingan. Tamara hadir sebagai ibu dari Rasya, sementara Rafli sebagai ayah datang bersama istri barunya Nura Safira dan anak-anak mereka. Yang terbaik aja. Momen bertandingnya Tamara Bleszynsky dan Tengku Rafli Pasha pun menjadi potret langka, mengingat keduanya dulu berpisah sempat diwarnai konflik. Kehadiran Tamara dan Rafli dalam satu ruangan duduk berdampingan tanpa ketegangan membuat banyak warga net ikut haru. Di tengah sorotan kamera dan suasana penuh cinta, mereka menunjukkan bahwa masa lalu tak harus menjadi bayang-bayang kelam. Demi kebahagiaan anak, dua mantan yang dulu berselisih kini bersanding dalam damai. Aku bangga sekali karena Rasya tahu apa yang harus diprioritaskan gitu. Dan mudah-mudahan umurku dan umur semuanya panjang gitu, sehingga kita bisa menikmati gitu kan proses anak kita tumbuh dan berkembang dan sebagainya. Jadi sesuatu yang harus disyukuri. Alhamdulillah support banget, Mama selalu support apapun itu yang menjadi pilihan Rasya, dan bersyukur banget punya Mama yang menginspirasi untuk perjalanan proses ini. Setali tiga uang. Kebahagiaan juga tengah merekah di hati Amanda Manopo. Jika Tengku Rasya baru bertunangan, Amanda Manopo dan Kelly Austin baru saja menikah.
Ya, baru seminggu lebih menyandang status sebagai Nyonya Kenny Austin, Amanda langsung mencuri perhatian publik dengan pamer kedekatannya bersama keluarga Kenny. Terutama sang mama atau mertuanya yang kompak memasak nasi goreng. Keduanya tampak akrab, tertawa, dan saling berbagi tugas di dapur. Ini dulu. This is it. Apa namanya, nasi goreng laksyong. Yeah. Nasi goreng laksyong buatan mantu dan mama. Kesukaan suami. Siapa suamimu? Ini. Tapi emang harus pakai cabai potong lagi sih. Kalau buat aku yang suka pedas. Iya. Pagi nih kan aku jam 6, jam setengah 7 udah bangun nih. Udah bangun, terus kadang suka bikinin dia kopi sampai nanti sarapan, terus sekalian bawain dia bekal kan. Terus dia langsung kayak, pas aku bangunin jam 8 sebelum dia berangkat syuting kan harus mandi dulu, dia langsung kayak, aku nyariin kamu tadi, aku WhatsApp, aku chat kok kamu nggak bales. Terus aku bilang, ya kan gue lagi masak. Oh iya, bahagia, pastilah, namanya saya juga itu yang tunggu-tunggu kan. Ya nomor satu dia emang bertanggung jawab ya. Ya itu yang saya suka. Dan ketemu keluarganya, saya senang. Tak hanya terlihat kompak di dapur bersama sang mama mertua. Selain itu, Amanda juga memberikan dukungan total terhadap aktivitas Kenny dengan hadir langsung saat sang suami bertanding pedal memberikan semangat. Soal momongan, Amanda pun mengungkap bahwa ia dan Kenny tidak akan menunda dan tengah mempersiapkan rencana untuk bulan madu. Menariknya, Amanda juga sempat curhat soal pilihan tempat tinggalnya dengan Kenny. Terus honeymoon gimana? Tapi ini, maksudnya udah planning kan? Tapi kan stripping ya sih. Kita ada planning. Kita ada planning mau honeymoon di mana. Tapi kan setiap hari ini udah jadi honeymoon. Cica Iya. Terus ini langsung mau gaspol remblong atau gimana nih? Gaspol dong. Wow. Ya sibuk pasti ada jam-jamnya. Ini kan malam kan ketemu. Ya nanti ke depannya pasti ada dong, masa nggak ada sih. Nunda momongan nggak? Nunda nggak ada yang nunda-nunda. Ya, Amanda memang belak-belakan soal ia dan sang suami yang tak menunda momongan. Tak hanya itu, menariknya, Amanda juga sempat curhat soal pilihan tempat tinggalnya dengan Kenny. Amanda mengaku sedang membujuk sang suami agar mau tinggal di kawasan Jakarta Selatan, sementara Kenny lebih ingin di Tangerang Selatan. Lebih cerita, gue sama Kenny sementara masih tinggal di rumah ini karena di sini barangnya tuh banyak banget. Terus dia tuh melobi gue untuk tinggal di daerah Tangerang. Jadi gue lagi melobi dia untuk tinggal di daerah Jaksel ini. Doain aja, kita masih mencari yang terbaik. Ya pastinya kita pelan-pelan tapi ya semoga pasti terus. Udah kita udah mulai nyari-nyari rumah dari sebelum kita menikah sampai kita menikah, kita udah mencari mana yang terbaik. Cuma untuk sementara waktu karena aku masih bekerja juga di daerah Jakarta Selatan dan jadi kita memilih untuk sementara waktu tinggal di rumah Jakarta Selatan dulu. Beralih dari bahagianya pengantin baru Amanda Manopo, Kenny Austin. Berikutnya, justru sedihnya kisah perpisahan. Suasana haru nyatanya masih menyelimuti hari ke-7 wafatnya Tisa Jahri, ibunda Ola Ramlan. Ditemani keluarga dan anak-anaknya, Ola pun tak kuasa menahan tangis saat berziarah ke makam sang mama. Dia bahkan sampai terseduh-seduh. Ia terlihat mencium nisan dengan penuh kerinduan. Yang membuat momen ini semakin menyentuh, makam sang mama ditaburi bunga mawar merah dan putih yang dibentuk menyerupai simbol cinta. Ketika keluarga lain sudah selesai berdoa dan meninggalkan area pemakaman,
Ola justru masih bertahan. Ia terus berdoa sambil menangis dan saat akhirnya pamit, ia kembali mencium nisan dengan lirih. Pastinya kan insya Allah yang paling kita harapkan ya gitu. Tapi udah nggak ada lagi yang doain aku gitu ya. Sekarang ya saya sebagai anak ya sebisa mungkin untuk bisa berbakti gitu. Di tengah duka mendalam atas kepergian sang mama, Ola Ramlan justru harus menghadapi gelombang hujatan dari netizen. Banyak yang mencela, mengaitkan perubahan penampilan Ola dengan kepergian ibundanya. Ola mengungkap bahwa semua keputusan besar dalam hidupnya, termasuk saat ingin mengubah penampilan, sudah ia bicarakan langsung dengan sang mama. Bahkan saat itu Ola menangis karena takut mengecewakan. Namun sang mama justru memberikan dukungan penuh. Iya, karena perjalanan aku kan banyak ya, dari aku divorce, dari aku bercerai, dari aku banyak aku laluin. Itu kan semuanya aku cerita sama abahku, papaku, abah ya, papaku ya, mamaku, bahkan apapun lah. Hidup yang aku jalani, seorang ibu janda anak 3, sakit yang aku alami, perih yang aku hadapin, aku cerita semua sama mama. Ya mama salah satu yang nguatin aku, bahkan terakhir aku memutuskan untuk ini, memutuskan untuk itu tuh semuanya pasti bilang sama mama. Buat kalian-kalian yang ngejudge di luar sana, itu semuanya aku tanya ke mamaku gitu. Tapi ya pada akhirnya ya pasti orang tua juga memberikan support apa pilihan anaknya gitu, selama itu di jalur yang tidak terlalu melenceng gitu ya.